Berjam-jam berlalu. Hafa terus memikirkan bagaimana nasib dirinya selanjutnya bekerja di sana. Apalagi kalau sampai semua orang di rumah itu tahu tentang masa lalunya. Hafa merasa seolah berada di dasar sekarang. Di satu sisi dirinya harus membayar kembali hutang yang dipinjami oleh Rashid. Di satu sisi juga dirinya merasa tidak enak terus berlama-lama berada di rumahnya. Dalam keadaan terus digaji akan tetapi tidak melakukan pekerjaan apapun. Hafa tidak bisa membiarkan ini terus-terusan terjadi. Makanya ia tak hentinya berpikir atas jalan keluar yang harus ditempuhnya setelah ini. Di waktu setelah ia menyelesaikan salat duhur di kamarnya, ia segera ambil ponselnya dan luangkan waktu untuk menelepon Dania. Sahabat seperjuangannya ketika mencari pekerjaan dulu. Telepon diangkat. Hafa berkata, "Assalamualaikum Dan. Gimana kabar kamu sekarang?" Tanya Hafa. "Waalaikumsalam Fa. Alhamdulillah baik. Kamu udah kerja sekarang ya?" Tanya Dania. "Udah. Kamu sendiri gimana Dan?" Katanya udah kerja ya. "Di restoran mana?" Hafa balik tanya. "Iya alhamdulillah nih. Di restoran makan depan Mall Bekasi." Ujar Dania. "Dan, aku mau tanya." Ujar Hafa menggantung perkataan. "Tanya apa?" Tanyanya. "Di sana masih buka lowongan kerja gaya?" Tanya Hafa. Dania tersentak. "Loh, memang di tempat kerja kamu sekarang kenapa? Lumayan loh di sana juga." Ujar Dania. Hafa terkekeh. Enggak hehe. Cuma mau pindah aja. Ada gaya?" Tanyanya penuh harap. "Coba kirim aja via email ya. Nanti aku kasih tahu deh emailnya." Katanya sih emang lagi buka. Ujar Dania. "Oh ya udah. Aku minta ya alamat emailnya." Petik 2. Oke. Hari ke hari Rashid masih terus mendiami Hafa. Dirinya bahkan seringkali menyuruh Kasim untuk menolongnya melakukan banyak hal. Meskipun Kasim sendiri memiliki kesibukan tersendiri. Akan tetapi ia terus melakukan apapun yang dititah sang tuan tanpa mengeluh. Dia memang tipe orang yang cukup pendiam dan tidak terlalu mempermasalahkan banyak hal. Itulah kenapa Rashid memilihnya. Di saat Hafa mengalami kegundahan tentang masalah pekerjaannya ini, yang seolah dirinya memakan gaji buta tanpa melakukan apapun untuk bisa membantu Rashid melakukan pekerjaan sesuai titahnya. Dirinya mendadak dapat undangan interview dari restoran tempat di mana temannya bekerja. Hafa mulai bingung. Ini adalah kesempatan untuknya. Tapi dirinya juga merasa tidak enak dengan Zahra. Untungnya Zahra sedang pergi ke rumah ayah kandungnya sekarang. Sebuah kesempatan baik. Maka ia pun mengambil langkah ini untuk segera pergi. Dengan terlebih dahulu izin kepada Bisurti. "Kamu yakin Neng? Mau pindah kerja?" Tanya Bisurti. "Iya Bi. Aku sebenarnya agak enggak enak juga. Tapi kayaknya Tuan Rashid udah enggak betah aku kerja di sini lagi. Lebih baik aku pergi aja." Ucap Hafa. "Loh kok gitu ngomongnya? Emang Tuan Rashid benar-benar ngomong kayak gitu ke kamu?" Tanya Bisurti. "Enggak Bi. Cuma aku yakin aja. Kalau Tuan Rashid memang benar-benar sebal sama aku. Buktinya tiap aku pengen bantuin dia. Atau ngelakuin semua tugas dan pekerjaanku dia selalu enggak mau. Dia kayaknya benci banget sama aku Bi." Ucap Hafa murung. Bisurti tampak prihatin dengannya. Ia usap-usap punggung Hafa ketika itu. "Ya udah kalau itu mau kamu." Petik 2. "Tapi belum tentu juga Bi. Aku belum tentu akan langsung diterima di sana." Ucap Hafa. "Pokoknya Bibi doain yang terbaik buat kamu ya. Semangat." Ucapnya. Hafa tersenyum dan mengangguk. Selagi Hafa pergi mendatangi restoran untuk menghadiri interview, ia juga terus kontak dengan Bisurti. Khawatir jika Zahra tiba-tiba pulang dan mengetahui kalau dirinya tidak ada di rumah. Tidak sampai berapa jam dirinya dites. Ia sudah pulang lagi sekitar pukul 2 siang. Syukurlah Zahra masih belum pulang. Jadi Hafa bisa bernafas lega saat itu dan kembali membantu Bisurti beberes rumah. Hasil wawancara akan diberitahu setelah 5 hari ke depan. Hafa sudah pesimis saja kalau hasilnya tidak akan lulus. Karena ia diharuskan untuk menunggu dalam waktu 5 hari seperti itu. Biasanya sih kalau yang langsung lulus, besoknya sudah langsung bekerja. Yah tapi sudahlah. Namanya juga coba-coba. Hafa terus melewati hari ke hari dengan perlakuan Rashid yang masih sama. Dingin dan acuh. Bahkan beberapa kali sempat. Zahra merasa heran dengan sikap Rashid yang selalu menolak bantuan Hafa dan malah lebih memilih dibantu oleh Kasim. Padahal itu sudah menjadi tugas Hafa.
Di sana Zahra pun menegur Rashid. Ras, kamu apa-apaan sih? Ini kan sudah menjadi tugasnya Hafa. Sedangkan Kasim sudah kamu repotkan dengan beberapa hal termasuk masalah di kantor. Kasihan Kasim kalau gitu. Dan gak adil juga buat Hafa. Bukan hanya hari ini aja bahkan. Kakak sering banget lihat kamu bersikap kayak gitu ke Hafa. Kamu lagi ada masalah apa sih sama Hafa? Sebenarnya. Serius kakak tanya. Ujar Zahra. Rashid tak peduli. Ia mengacuhkannya dan langsung pergi. Memutar kursi rodanya. Zahra kini beralih menatap Hafa. Maaf ya. Kamu sendiri memang enggak tahu dia marah karena masalah apa? Tanya Zahra. Hafa hanya menjawabnya dengan gelengan kepala dan senyum lirih. Meski perlakuannya masih tetap dingin. Akan tetapi setelah Zahra berkata seperti itu pun Rashid mulai bisa mengandalkan Hafa kembali untuk melaksanakan tugasnya seperti biasa. Sudah 6 hari berlalu. Akan tetapi masih belum ada panggilan dari tempatnya melamar kerja kemarin. Hafa sudah mulai menyerah dengan hal itu. Ia pun sadar tidak semudah itu untuk bisa bekerja di tempat lain. Ia pun coba untuk kembali mencari informasi lowongan pekerjaan entah di sosial media mulai dari grup, halaman, aplikasi, website atau dimanapun. Hingga di sore harinya Hafa dikejutkan dengan kehadiran pesan yang tiba-tiba muncul di layar ponselnya. Lebih kaget lagi saat melihat kalau itu adalah pesan yang berisi undangan interview. Hafa tercengang. Ia menutup mulutnya tidak percaya. Ia merasa sangat amat bersyukur atas ini. Makasih ya Allah. Itu adalah ekspresi yang terlihat dari raut wajahnya saat membaca tuntas isi pesan yang mengartikan kalau dirinya lulus sebagai waitress dan bisa mulai bekerja besok. Hafa benar-benar menanti ini. Bahkan setelahnya ia mulai membuat surat pengunduran dirinya untuk nanti malam ia berikan pada Zahra selagi Rashid tidur. Di saat itu Zahra sempat tidak percaya dengan hadirnya Hafa yang secara tiba-tiba muncul di malam hari dengan membawa sepucuk surat. Apalagi maksud kedatangannya yang ingin mengundurkan diri saat itu juga. Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Kamu enggak betah ya sama sikap Rashid belakangan ini? Jujur deh. Aku bingung juga kenapa sih. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Tanya Zahra penasaran. Enggak nyonya, enggak ada apa-apa. Saya cuma ngerasa ini pilihan terbaik aja. Ya kenapa alasannya? Maaf nyonya. Saya enggak bisa kasih tahu tentang ini. Ujar Hafa tertunduk. Ya udah terserah kamu. Sekarang saya panggilkan Rashid ya. Tanya Zahra. Enggak nyonya, jangan. Tuan Rashid pasti sedang tidur sekarang. Nyonya bisa sampaikan tentang ini besok pagi aja selepas saya pergi. Saya rencana pergi malam ini juga, ucap Hafa. Kamu kenapa sih sebenarnya Beneran enggak mau cerita? Tanya Zahra. Hafa tersenyum tipis dan mengangguk. Zahra tampak cemas dengannya. Esok paginya, Rashid menyadari sesuatu sejak tadi. Di mana dirinya tidak mendapati ada Hafa dimanapun. Biasanya kan dia sudah duluan ada di depannya. Membuatkan dirinya teh ginseng, memberikannya handuk atau membantunya melakukan segala macam hal. Akan tetapi kini dirinya tidak menemukan keberadaan wanita itu di seluruh rumah. Ia pun beralih menanyakan hal ini pada Kasim. Hafa lagi belanja, tanyanya. Kasim terdiam sesaat, kemudian berbicara. Nona Hafa resign. Tadi malam dia memberikan surat pengunduran dirinya. Di saat Tuan sedang tertidur dia langsung pamit pulang ke rumahnya. Oh iya. Dan dia menitipkan ini pada Anda Tuan. Ucap Kasim memberikan sepucuk surat pada Rashid. Ini adalah surat yang dititipkan Hafa semalam pada saya. Katanya saya harus memberikan surat itu pagi ini. Ucap Kasim. Rashid benar-benar tidak menyangka dengan ini. Sepanjang penjelasan Kasim seolah membuat dirinya hampir tidak bisa menerima fakta ini.